Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-31. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan satu tema yang sangat indah dalam ajaran kekristenan. Seorang Farisi bertanya kepada Yesus, "Manakah perintah yang paling utama?" Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang melampaui perintah ini. Dan perintah kasih ini boleh kita katakan merupakan perintah yang menjadi dasar bagi segala perintah yang lain. Dan karena itu seharusnya tidak ada perintah lain yang berlawanan atau bertentangan dengan perintah kasih ini. Untuk memperdalam permenungan kita ini, kita akan bertanya pertama-tama, mengapa kita harus mencintai? Kita harus mencintai Allah karena Allah lah yang pertama-tama mengasihi kita. Dia mengasihi kita lebih dahulu. Dengan menciptakan manusia, Dia menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia. Dan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Dia menyelamatkannya karena Dia sangat mencintai manusia. Karena itu kita patut membalas cintanya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan kita tahu mengasihi karena Allah itu adalah Sang Kasih. Dan Dia menciptakan kita menurut rupa, menurut gambarannya yang adalah Sang Kasih. Maka setiap kita tahu mengasihi, dan di dalam hati kita kasih itu sudah ditanamkan dari saat kita diciptakan. Karena itu di dalam hati kita selalu ada suara yang mengatakan, cintailah, lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia tidak bisa mengasihi, dia menyangkal dirinya sebagai ciptaan dari Sang Pencipta, Sang Kasih itu. Dan kalau dia tidak mau mengasihi, itu berarti dia juga menyangkal dirinya sebagai ciptaan dari Allah yang Maha Pengasih. Dan karena itu juga dia berdosa. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan berikut yang perlu kita ajukan memperdalam permenungan kita tentang kasih ini adalah bagaimana mengasihi. Kita semua mengasihi diri kita. Setiap orang ingin agar hal-hal yang baik dia temukan dalam dirinya dan dalam hidupnya. Maka kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana setiap orang menyayangi dirinya, begitulah juga kita hendaknya menyayangi orang lain. Di tempat lain Tuhan mengatakan, apa yang engkau perbuat bagi saudara yang amat kecil ini, itu kau perbuat bagiku. Berarti kalau kita mencintai sesama kita, itu berarti kita sudah mencintai Allah.
Dan begitulah kasih itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan dalam ajaran dan juga teladannya, akan rela berkorban. Dan Tuhan sendiri berkata, tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Maka mengasihi adalah juga berkorban. Mengasihi adalah melakukan hal-hal yang baik yang sebagaimana kita ingin dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Dan permenungan yang berikut saudara-saudari adalah apa yang menjadi tugas kita, apa misi kita dalam hal perintah kasih ini. Tugas kita adalah menciptakan suasana kasih, menjadi saksi dari kasih itu, untuk menyatakan, merealisasikan kasih dalam kehidupan kita. Dan kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari hati kita yang paling dalam. Mempunyai sikap yang baik. Mempunyai kehendak, rencana, pikiran, dan pertimbangan-pertimbangan positif. Dengan demikian, isi hati kita yang baik itu, yang penuh atau diwarnai oleh kasih itu, akan keluar, akan nampak, atau akan dinyatakan pertama-tama melalui verbal kita, melalui ucap sapa kita, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang ramah, sapaan-sapaan bersahabat, ungkapan-ungkapan yang positif. Ini adalah warna-warni dari kasih. Dan tentu akhirnya kasih yang berasal dari lubuk hati kita itu kita ungkapkan, kita tunjukkan melalui tindakan tingkah laku kita yang rela menolong orang lain, menghibur sesama, meringankan beban orang lain, membuat senang orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, membuat tersenyum bahagia orang lain. Itulah suasana yang selalu ingin kita kembangkan. Kita hindarkan ejek-mengejek, membuli, menghina, melecehkan orang lain, membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain galau, membuat orang lain marah, membuat orang lain dendam. Itu bertentangan dengan kasih. Tugas kita setelah menerima perintah kasih ini adalah menghadirkan suasana kasih di dalam kehidupan kita, suasana kerajaan Allah selagi kita masih di dunia ini. Hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu dalam video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Eden.